Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kembali di pagi hari ini Tuhan memberi kita kehidupan. Berarti kembali lagi ada maksud dan rencana Tuhan yang akan kita kerjakan. Biarlah kita bersatu dalam doa pagi Key of the Day, mencari apa yang menjadi firman-Nya untuk kita lakukan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelumnya mari kita arahkan hati untuk bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia, Tuhan yang Maha Mulia. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari Bapak Saudara tenangkan hatimu dan kita akan memuji Tuhan bersama. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau tidak jauh, Engkau dekat ya Tuhan. Engkau ada di hati kami. Kau ada bersama-sama dengan kami di setiap pergumulan kami, setiap musim kehidupan kami. Kau hadir dan Kau peduli buat setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, Engkau peduli dan Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Kau tahu pergumulan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Sama-sama katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh ya Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Saudara, sama-sama katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, oh, oh.
memandangi wajah-Mu Tuhan. Kami naikkan ungkapan syukur kami dan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Dan biarlah kami naikkan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus menaikkan doa-doa kami. Dan kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan di dalam doa pagi ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Engkau Tuhan untuk melalui hari dan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu akan memandu kami menjadi pelita yang akan menerangi jalan kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-6. Mazmur 86 ayat ke-6. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sekali lagi kita baca dari Mazmur 86 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian firman Tuhan. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai doa. Doa sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap hari, bukan? Termasuk pada saat ini kita berkumpul untuk doa pagi bersama dalam Key of the Day, di mana nanti kita juga akan berdoa menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti berdoa. Saat berdoa, kita mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Namun sebenarnya, apakah doa itu? Doa adalah permohonan kepada Tuhan, yang mungkin di dalam permohonan itu berisi permohonan, permintaan, dan sekaligus pujian kepada Tuhan. Kita bisa melihat doa itu berarti memohon atau meminta dengan permohonan. Menarik di sini mengenai kata memohon. Di dalam berdoa dan menaikkan permintaan kita kepada Tuhan, seharusnya sifatnya adalah memohon. Tetapi dalam pelaksanaannya, apakah anak-anak Tuhan benar-benar memohon kepada Tuhan? Atau tanpa disadari dan sangat disayangkan, malah jadi mendesak Tuhan, memerintah Tuhan, atau memaksa Tuhan? Mungkin semula kita sebagai anak-anaknya memang menaikkan doa sebagai permohonan. Tetapi karena kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya lama sekali tidak ada jawaban doa, dipengaruhi orang-orang sekitar, dan lain sebagainya. Lalu kita menjadi gelisah dan akhirnya kesal, sehingga doa kita sifatnya menjadi memaksa, harus dikabulkan. Bahkan sampai terselip kata-kata ancaman seperti, aku tidak akan pelayanan lagi kalau doa tidak dikabulkan. Perlu kita mengawasi diri kita sendiri, seperti apakah doa kita. Apakah kita berkata-kata untuk memohonkan sesuatu kepada Tuhan,
atau mendesakkan sesuatu kepadanya, menyuruh Tuhan dengan paksa, dan melebihi batas dari apa yang seharusnya. Di dalam doa sebagai permohonan, kita berdoa kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan. Jika tidak dikabulkan, ya tidak apa-apa. Jika ya atau dikabulkan, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu yang seharusnya, bukan? Jangan sampai saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan harus mengabulkan. Jika tidak, awas, saya stop berdoa, saya stop ke gereja, saya stop melayani, dan lain sebagainya. Kalau sifat doa kita seperti ini, apa yang terjadi jika seandainya Tuhan mengabulkan? Lain kali kita akan ulang lagi. Doa kita akan bersifat ancaman, karena dengan cara itu kita mendapatkan keinginan kita. Supaya kita mawas diri, ada hal-hal yang harus kita ingat dan sadari. Yang pertama, siapa Tuhan dan siapa kita? Siapa Tuhan dan siapa kita? Tuhan pencipta, kita ciptaan, yang diciptakan untuk Sang Pencipta. Berarti Tuhan adalah Tuhan, kita yang melaksanakan keinginan Tuhan. Bukan kita yang jadi Tuhan, dan yang kita minta Tuhan harus mewujudkannya. Manusia tidak punya kekuasaan untuk memerintah Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan untuk memaksa Tuhan. Manusia tidak punya kehebatan untuk menyuruh Tuhan. Manusia tidak punya kemampuan untuk mengatur Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita ingat dan kita sadari? Seperti apa pikiran Tuhan dan seperti apa pikiran kita? Lingkup pikiran Tuhan sangat global atau menyeluruh. Dia memikirkan kebaikan secara global. Bukan buat bagi kehidupan kita seorang saja. Sedangkan kita sangat egois, berpusat pada diri sendiri. Dosa mempengaruhi kita sehingga kita menjadi sangat duniawi. Misalnya, kita berdoa minta jadi presiden. Kayaknya enak menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bayangkan seperti apa nanti rakyatnya karena kita tidak ada kemampuan untuk menjadi presiden. Kita berdoa untuk minta tidak hujan, karena kita penjual ikan asin, mesti jemur ikan tiap hari. Bagaimana sawah-sawah dan tanaman padi kalau tidak ada hujan? Lingkup pikiran kita sangat berbeda dengan pikiran Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita ingat dan kita sadari? Yaitu pengetahuan Tuhan dan pengetahuan kita. Di Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 20, Raja Hizkia adalah raja yang benar. Saat dia sakit dan Tuhan berkata, sampaikan kata-kata terakhir sebab engkau akan mati, Hizkia menangis dan meminta sangat supaya Tuhan memberikan umur lebih panjang. Justru dalam umur yang lebih panjang itu, Hizkia melakukan dosa kesombongan yang parah, mempunyai anak yang luar biasa jahatnya yaitu Manasye. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Sedangkan kita tidak. Pengetahuan Tuhan itu luas. Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita. Dibanding pengetahuan kita, tidak ada apa-apanya. Maka daripada kita mendesak Tuhan untuk memberikan keinginan kita, lebih baik kita memohon lalu berserah kepada Tuhan. Karena Dia tahu yang terbaik. Bisa jadi kita menginginkan sesuatu padahal hal itu buruk bagi kita. Dan sebaliknya, kita tidak ingin sesuatu, tapi hal itu sebenarnya sangat baik untuk kita. Siapapun boleh meminta kepada Tuhan, tetapi hendaknya bersifat memohon, bukan mengharuskan. Kita lihat doa Daud. Doa Daud saat anaknya dengan Betsyeba hampir mati, di 2 Samuel pasal 12. Daud berdoa, berpuasa, berbaring di tanah selama seminggu, begitu kencang. Saat doanya tidak dikabulkan Tuhan, anaknya meninggal, Daud bangun, dia makan, mandi, menjalani kehidupan biasanya seperti biasa setiap hari, tanpa kesal, tanpa marah kepada Tuhan. Karena doanya bersifat permohonan. Usaha, berharap, tetapi tidak dikabulkan, ya sudah, tidak boleh marah. Namanya juga memohon. Kita lihat doa Paulus, 2 Korintus 12 ayat 8. Paulus berkata supaya duri dalam daging dihilangkan. Tidak dikabulkan. Paulus tetap berserah kepada Tuhan, tetap berkaya, tidak berhenti melayani. Seperti apakah reaksi kita saat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan?
Biarlah setiap kita menyadari bahwa permintaan dalam doa-doa kita sesungguhnya bersifat permohonan. Sehingga kita boleh senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan berserah kepadanya. Tetap berkarya, tetap melayani, tetap mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa menyadari siapa kami dan siapa Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami. Pikiran-Mu sangat menyeluruh dan agung, tidak egois seperti pikiran kami. Pengetahuan-Mu luas dan tak terselami oleh pikiran kami yang sangat terbatas. Oleh karena itu, biarlah kami senantiasa boleh berserah kepadamu, mempercayakan diri kami, dan setiap jawaban doa kami kepada Engkau, Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita akan berdoa untuk masa pandemi ini. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk negara ini. Kita doakan pemerintah supaya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk mengatasi berbagai masalah dan persoalan, kebijakan-kebijakan di masa pandemi ini, apa yang harus diputuskan, yang boleh mendatangkan berkat dan kebaikan untuk Indonesia. Kita berdoa juga untuk setiap pemerintah daerah, dan kita juga ingat warga negaranya juga sama, harus berhikmat. Biarlah Tuhan sendiri yang mengaruniakan hikmat. Kita berdoa bagi warga negara dengan baik ditata, dibimbing dan diatur, supaya sama-sama kita bisa melalui masa pandemi ini dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sama-sama bersatu hati berdoa untuk negara ini. Di dalam masa-masa pandemi yang sudah kami lalui, sekitar 4 bulan yang sudah kami jalani, biarlah ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam menangani masa-masa pandemi ini dengan baik. Segala rapat, segala kebijakan, segala keputusan yang harus diambil berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Tahu bagaimana untuk mengelola bangsa ini dan juga untuk warga negaranya ya Tuhan. Berikan hati yang mau taat, berikan hati yang mau dibimbing, berikan juga hikmat bagaimana untuk menjaga diri dan juga menjaga di dalam relasi semua dengan sesama, sehingga di dalam masa-masa COVID ini juga semakin virus yang tidak meluas, tapi kami boleh bersama-sama
memajukan Indonesia ini boleh semakin pulih, semakin sembuh seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kedua kita akan berdoa untuk kondisi jemaat kita, baik di dalam kesehatan ataupun di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam hal ekonomi keluarga. Biarlah Tuhan sendiri yang menopang untuk setiap kondisi jemaat kita, dan kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami. Biarlah Engkau mengerti di dalam kondisi seperti yang ini ya Tuhan, kami memohon dan berseru kepadamu, karuniakan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Untuk setiap keluarga untuk tetap terjalin untuk masa-masa quality time yang baik, relasi yang baik satu dengan yang lain, baik antara pasangan atau juga antara orang tua dan anak sebagai satu keluarga besar. Tuhan, kami menyerahkan untuk masa-masa kesulitan di dalam perekonomian atau keuangan keluarga. Tuhan memberkati setiap jemaat di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka. Karuniakan juga untuk rezeki yang lancar supaya juga boleh mendukung di dalam setiap kebutuhan daripada keluarga jemaat kami. Kami mau mempercayakan kepada Tuhan. Kami mau menaruhkan setiap keluarga jemaat kami di dalam kasih, perlindungan, dan penjagaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi kondisi gereja-gereja Tuhan dan juga gereja kita. Bagaimana di masa ibadah new normal, kembali dimulainya ibadah-ibadah secara ragawi di gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memimpin untuk setiap jemaat, setiap pengurus, setiap aktivis di dalam mempersiapkan dan juga hal-hal yang harus dilakukan untuk kita boleh sama-sama ibadah berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan juga terutama penting menumbuhkan iman daripada jemaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan. Untuk gereja-gereja setiap kami juga ya Bapa. Kau sendiri yang boleh memberkati di dalam masa-masa untuk juga memulai ibadah secara ragawi. Untuk juga dalam ibadah new normal. Boleh mengingat hal-hal yang harus dipersiapkan, hal-hal yang harus dilakukan, beri hikmat daripada Tuhan, supaya semua kesiapan berjalan dengan lancar, ibadah boleh berjalan dengan lancar, dan kami rindu kembali jemaat yang beribadah, boleh merasakan di dalam ibadah mereka suatu pertumbuhan iman, di mana mereka boleh menjalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman daripada setiap jemaat kami, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya, dan kami mau ya Tuhan terus makin lagi dekat dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk doa pagi pada hari ini. Dan kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami kepadamu. Setiap doa-doa yang kami naikkan, kami mau mempercayakan dan berserah ke dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini beserta dengan segala aktivitas kami. Biarlah kami boleh hidup sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Pimpinlah segala sesuatu yang kami lakukan ya Bapa, dan kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa dalam Key of the Day di Sabtu depan. Selamat mempersiapkan diri juga untuk beribadah esok hari. Tuhan memberkati.